Masa kecilnya tuh seperti apa sih? Kita ini kan lahir, tumbuh, dan besar. Banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh seperti ini. Kayaknya aku nggak mampu deh seperti ini. Karena kalau saya lihat dari YouTube ya, video-videonya Mas Nganang itu, saya lihat sungguh luar biasa. Makanya saya terketuk hatinya. Biar di sini Mas Lanang itu bisa berbagi ke adik-adik kita yang ada di sekolah, yang ada di SMK Negeri 15 ini, biar mereka lebih tahu bagaimana sih ke depannya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Monggo silakan Mas. Oke. Terima kasih banyak udah mengundang saya di acara ini. Sebenarnya sih dari kemarin agak deg-degan karena saya sendiri juga mau cerita apa ya tentang kehidupan saya. Banyak ceritanya. Ngubungin kamu itu susahnya setengah mati. Iya, saya orang juga kan. Kamu orang penting sekali. Sebentar lagi saya sudah mau telepon Pak Kasan nih, Pak Andika. Tolong bantu saya untuk menghadirkan Mang Anang ada di kampus Dian Nusantara. Iya. Oke, saya juga kan orangnya yang kalau bercerita juga, agak gugup. Mendingan saya bertanding atau diapain lah lebih. Ya nanti kita main volley lah di sini. Kan kamu kan jauh. Sekarang kamu cerita dulu deh gimana pengalaman hidupnya sehingga bertemu kan ada kejuaraan kamu yang banyak kamu mengharumkan nama bangsa itu begitu banyaknya. Bolehlah bercerita sedikit demi sedikit dan akhirnya kamu menjadi seorang lanang yang sekarang ini. Bagi dong, share dong, jangan pelit lah. Makasih lah. Mungkin buat adik-adik ini cerita pengalaman hidup saya dari kecil sampai sekarang. Saya tuh lahir dari kedua orang tua saya. Papa saya Aldus Akip Menganung dan Ibu Suryati Borilano. Saya lahir di Kepulauan Sangihe. Saya dibesarkan dari keluarga yang dibilang tidak mampu. Tapi buat saya itu tidak masalah sih. Karena saya tahu kondisi keluarga saya, orang tua saya, pendidikan mereka juga tidak sampai selesai, tapi memang buat saya itu tidak ada masalah. Semenjak kecil saya hidup sederhana sekali, saya hidup apa adanya, terus saya bermain pun tidak pernah bermain sama teman. Hidup saya tuh habis di hutan mencari sesuatu yang berguna buat di rumah, membantu mama, papa. Jadi semenjak SD sampai STK, SD, SMP itu saya menjalani hidup saya seperti orang biasa aja. Dan juga termasuk saya orang yang kalau dibilang SD itu saya pernah tidak naik kelas. Itu pengalaman saya. Nakal ya kamu ya, kalau sampai SD tidak naik kelas itu berarti kamu nakal ya? Bukan nakal, Bu. Jadi apa dong? Saya tuh orang yang malas banget belajar. Oh, malas ya? Ya, karena beda sama kakak saya. Kakak saya dia tuh peringkat dari TK, SD sampai SMA. Kalau saya tuh orangnya malas banget. Saya kalau belajar itu mendingan saya bermain dibandingkan saya belajar. Akhirnya mungkin ada penyesalan atau gimana, yang mungkin masih anak-anak, saya tuh bisa membaca aja kelas 6 SD. Jadi itu baru belajar baca kelas 6 SD. Kemana aja? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu kemana aja? Itu hidupnya udah cuman bermain sekolah. Jadi kalau kayak guru udah kasih PR itu udah ketakutan, pengen nangis, pengen nggak mau sekolah. Tapi ya mungkin masih kecil kan Bu, jadi saya jalani aja. Terus akhirnya yang buat saya tidak menyerah, saya tahu saya kekurangannya di situ. Saya dari kecil SMP itu saya udah pikir, saya kalau di dalam belajar saya pasti tidak bisa. Tapi saya pengen cari kelebihan saya apa. Nah, akhirnya dengan kondisi keluarga saya juga kalau lihat kondisi orang tua saya dengan hidup kayak gini, itu kayaknya buat saya ke depan agak sulit. Makanya saya berpikirlah kayaknya saya harus terjun di dunia olahraga. Jadi waktu SD itu saya udah mulai berpikir saya pengen olahraga, tapi olahraga apa?
Untuk sekarang waktu SD juga kan bisanya bantu mama jualan gorengan di jalan, terus teriakin jadi supaya orang bisa beli gorengannya. Bos saya itu tuh luar biasa sih, karena mungkin anak-anak sekarang juga mungkin jarang ya mungkin bisa apa yang mendapat pengalaman seperti itu, karena mungkin adik-adik sekarang mungkin udah lebih maju ya, karena dengan dengan media sosial, dengan hidup yang sekarang. Tapi yang buat saya itu dulu saya sangat sulit banget buat dapat sesuatu. Seperti jajan pun, saya dari SD sampai SMP itu pun orang tua tidak pernah kasih saya jajan. Saya cuma dibekali makanan pagi. Jadi buat saya itu pengalaman yang luar biasa sih. Dan itu membentuk karakter dan kehidupan saya ke depan. Jadi semenjak saya masuk SMP, saya mulai terjun masuk di dunia atletik 2005. Saya jadi pelari, saya sprinter. Nah, saya senang sebenarnya. Saya udah, kayaknya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Nah, jadi semenjak SMP itu kan saya udah masuk dunia sprinter, pelari. Saya dipulangkan karena gender. Jadi masalah hormon itu, dan kalau di olahraga sendiri itu tidak boleh, harus tim. Jadi saya bermain. Saya SMA langsung terjun ke olahraga yang bergu. Saya berpikir olahraga yang bisa menghidupkan saya apa? Saya tekunin di bola voli. Tadinya basket. Cuman karena basket tidak membuat saya, kayaknya basket ini tidak mungkin kayaknya untuk bisa berprestasi. Makanya saya terjun di dunia voli. Saya mungkin terpuruk dengan keadaan saya. Terus saya mentalnya pasti jatuh. Tapi yang membuat saya bangkit dan membuat saya maju itu karena saya lihat gimana perjuangan orang tua saya dari bayi sampai sekarang pun mereka pengen biayain saya. Jadi saya pengen, hidup saya ini saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Karena siapa lagi yang harus kita bahagiakan? Jadi kayak saya tuh tahu kekurangan saya tetap pengen maju lah ke depannya. Satu lagi yang pengen saya tahu, apa sih maksud saya gini, Pak Andika dan Ibu Andika itu udah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Mas Lanang. Apa arti mereka dalam hidup Mas Lanang selain orang tua? Kan kita punya orang tua, pasti orang tua selalu number one kan? Nah, kalau menurut Mas Lanang sendiri, Ibu Andika dan Bapak itu bagaimana? Ibu Bapak itu buat saya tuh orang yang baik banget, orang yang membuka jalan buat saya sama kakak saya untuk bisa jadi diri sendiri. Dan buat saya tuh bapak sama ibu kayak malaikat, kayak makanya kayak Tuhan pakai bapak ibu buat bukakan jalan saya untuk jadi seorang laki-laki yang seutuhnya. Jadi mungkin nggak ada lagi kayak bapak sama ibu yang seperti itu. Mungkin makanya saya selalu berharap sama bapak sama ibu tuh tetap selalu sehat, diberikan kesehatan terus, tetap jadi seorang pemimpin yang bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Dan pokoknya luar biasa. Saya juga terharu kadang, saya pengen senang. Mungkin kalau nggak ketemu bapak sama ibu, ya itu saya nggak tahu mau seperti apa. Saya pasti terpuruk dengan keadaan saya nggak bisa nentuin siapa saya pasti makin terpojok dengan kondisi saya. Tapi bisa saya ketemu bapak ibu, mereka membukakan jalan, kayak semua itu menerima. Jadi luar biasa. Oke Mas Lanang, kita cut dulu ya pembicaraan kita. Tapi Mas Lanangnya jangan keluar dari Zoom ini. Kan kita sudah izinkan sama Pak Komandan kan? Pak Komandan nggak marah kan? Enggak. Siap salah kalau marah, mohon izin. Jadi gini, ada kata-kata yang saya ambil dari kata Mas Lanang itu, lahir dari keluarga yang tidak mampu, tetapi bagi saya tidak masalah. Itu adalah keynote-nya hari ini.